Oke, kita lanjutkan di video ketiga. Setelah kita membahas tentang topologi, konseptual, dan juga membahas di video kedua tentang penjelasan masing-masing service di server ya. Kita akan coba lanjutkan di video 3 adalah cara mengakses virtualisasinya. Kita fokus di part servernya dulu ya. Karena nanti part routernya akan coba kakak buat di video lanjutannya lagi, di video kelima atau keempat nanti ya. Nah, video keempat ini, video ketiga ini, bagaimana cara akses si Proxmox yang sudah kita konsep di awal ya. Nih, bagaimana kita akses Proxmox? Nanti pada saat kenyataan, kita harus akses melalui alamat IP ini, teman-teman. 172.16.0.2. Dari mana? Dari klien ini. Tapi karena ini aksesnya menggunakan internet, ya. Ini tidak ada masuk panduan di penjelasan UKK. Cuma ini hanya cara mengakses menggunakan publik. Kebetulan memang server Proxmox-nya kakak online kan. Bisa diakses dimanapun, ya. Untuk memudahkan kita belajar dimanapun. Nah, kita menggunakan akses alamat 172.16.0.2 ya. Anggaplah seperti itu. Nah, https titik dua slash. Nah, kalau si Proxmox itu harus menggunakan protokol HTTPS. Jadi 172.116.0.2 kayak gini. Dan sertakan port di belakangnya yaitu 8006. Nah, ini yang nanti akan kita coba akses di PC client. Tapi karena kakak menggunakan akses internet, ini lagi di rumah, tidak ada di servernya di sekolah, kita ganti alamat internetnya. Ya, karena ini udah di online kan, itu di 242. Teman-teman juga bisa akses ini dimanapun. HTTPS titik dua slash slash alamat IP-nya dan port 8006. Enter. Nanti akan dihadapkan tampilan seperti ini. Kalau ada tulisan error ataupun more security, tinggal di advance saja untuk di approve atau di accept. Nah, usernya nanti kan pakai user yang teman-teman udah akses tuh, siswa 1, siswa 2 gitu-gitu ya. Pastikan teman-teman ingat usernya masing-masing. Masih kakak pakai user juga, pakai user root. Nah, nanti kalau udah masuk ini oke aja ya. Nah, ini karena sudah ada yang pernah install di beberapa sesi atau di hari yang Senin dan Selasa atau yang Rabu, kakak lupa. Ini hiraukan aja. Kita akan buat sebuah atau dua Debian, distro Linux Debian. Karena kan sesuai topologi ada dua Debian. Nah, menggunakan virtualisasi ini, gimana caranya? Ya udah tinggal di bagian kanan ada create VM. Nah, ID-nya di sini jangan sembarang ya, teman-teman. Di sini kita lihat ID ini harus unik, harus beda. Kakak coba ngambil ID yang terputus nih. 136 kan udah nggak ada 37 dan 38. Kakak coba ambil ID 137 dan 138. Ini harus diperhatikan karena kalau sama nanti error. 37 kakak bikin Linux 1 nama aja. Kita buat 1 dan 2 ya. Linux 1 ntar buat masing-masing namanya. Ya, terus ini ISO image kasih Debian. Next. Next. Nah, di sini di size sebenarnya 32 tuh nggak masalah, cuma kakak pengen kurangin aja karena tidak butuh gede-gede, 15 aja. Terus nah, core dan soketnya kita boleh improve core-nya 2 deh biar agak kencangan dikit. Dan RAM-nya kita boleh di 2 GB boleh karena resource RAM di servernya agak gede untuk mempercepat instalasi. Nah, untuk eh, networknya nanti kita akan sesuaikan dengan fisik di tempat. Ini kan ada 1 dan 2 ya. Kita lihat yang mengarah ke 172.16.0.0. Ini sementara ini oke aja di VMBR 0. Terus ini validasi, kalau nggak ada yang diubah confirm finish. Nanti akan muncul di 137 nah ya, muncul seperti ini. Lakukan cara yang sama untuk si 138 yaitu Debian 2. Sama aja Linux 2. 15 GB lagi 2. Sebenarnya ada teknologi namanya clone. Cuma ini kakak buat prosedur dari install ulang aja. Nah, ini 137 di double klik, kita langsung start di sini ya. Nah, ntar dia akan menjalankan instalasi Debian. Lihat nih. Proxmox. Nah, gitu ya.
Udah nih kita install seperti biasa. Teman-teman pasti udah familiar dalam melakukan instalasi Debian ya. Selesaikan English, ini other, Asia, Jakarta, Indonesia dulu, United States, American English ya. Kita selesaikan sampai dia finish. Nah, di Linux 2 juga berbarengan juga boleh, nggak masalah karena servernya cukup oke untuk dilakukan multitasking. Oke, lagi. Nah, ini Inggris aja. Ini Indonesia. Oke. Balik ke sini. Sampai mana nih yang satu? Nah, ini untuk hostname-nya kita namain aja nama kita masing-masing boleh karena di soal tidak ditentukan. Jadi Alinux 1 atau Debian 1 deh. Boleh gini, sebenarnya tidak ditentukan. Domain name-nya ini kita bisa skip, nggak perlu. Passwordnya 13 aja untuk pembelajaran karena belum ditentukan untuk soal. Full name kakak kasih nama kakak Ali. Password 13 13. Nah, ini langsung ya Jakarta Western. Oke, guide use enter this sorry. Enter aja sih ini, nggak ribet. Dah. Ya, coba kita cek yang ini. Nah, ini tinggal namanya Debian 2 ya. Jadi kita bikin kiri kanan deh. Debian 2, domain nggak perlu. 13 lagi. Alik lagi boleh. 13 Western Jakarta. Jadi video ketiga ini lebih banyak masuk ke konfigurasi nanti ya, tapi kita siapkan untuk instalasinya dulu. Oke, sampai sini tinggal loading aja sih ya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Ini kita bisa skip dulu ya. Jadi setelah nanti Linux 1 dan Linux 2 atau Debian 1 dan Debian 2 ini terinstall ya, Debian 1 dan Debian 2 terinstall, pastikan dia sesamanya ngeping dulu bisa, yaitu di 172.16.0.1.1 dan 172.16.0.102 ya. Karena ini nanti harus saling ngeping dan harus bisa ngeping ke sini. Mikrotik yang nanti akan kita config juga ya. Dan pastinya juga harus bisa ngeping ke sini di 192.168.102. Sebaliknya, klien harus bisa ngeping ke Mikrotik dan harus bisa ngeping ke Debian 1 dan Debian 2 ataupun Proxmox. Gitu ya. Kita cek lagi ya. Kayaknya ini proses ini akan membutuhkan waktu loading karena instalasi itu nggak langsung klik-klik selesai ya. Mungkin prosesnya bisa 5 sampai 15 menit tergantung kecepatan dari server dan network, ngaruh juga kayaknya. Tapi lebih ke server sih. Gitu. Oke, nggak apa-apa deh. Di sini kita tungguin aja ya. Videonya nggak di stop.
Oke, kalau udah di step seperti ini nih tinggal dilanjut ya. Di sini no aja, enter. Yang ini juga no aja, enter. Juga no lagi, network mirror nggak perlu. Ini udah hampir tuntas video instalasinya. Kita tunggu lagi ya. Lanjut. Ini no lagi, yang ini juga no. Oke, di part ini kita hilangkan centang Debian Desktop Environment. Kita nggak perlu GUI. Kita hanya menggunakan yang CLI.
Nah, di sini udah part terakhir ya. Ini grup bootloader yes. Terus kita pilih yang bawah. Yang ini juga yes, ini kita pilih yang bawah ya. Ntar ini udah full 100%, berarti sudah terinstall dengan baik untuk si Debian-nya. Tinggal kita coba configure IP address, yaitu permintaan soal adalah 172.16.0.100 untuk Linux 1, 172.16.0.102 untuk Linux 2. Ya, ini udah komplit ya, installation complete. Continue and then continue. Oke. Ini kita enter saja, ini kita enter saja. Ini lagi loading untuk booting up ke prom login. Nah, ini udah ya, login ya. Nah, tinggal login aja. Saya pakai root 3. Root 3 ya. Terlihat sini ada Debian 1 dan Debian 2. Nah, sebelum kita configure IP network, ini matiin dulu saja dan comment init 0. Ini juga comment init 0. Nah, kenapa saya matikan? Karena tadi di awal kan pada saat instalasi networknya itu VMBR 0. Kita harus pastikan lagi benar nggak VMBR 0 ya. Gimana caranya ya? Coba kita cek aja di part di sini SMK network. Nah, dua-duanya up. Teman-teman bisa lihat sebenarnya tuh ada IP ya. VMBR 0 itu adalah Linux bridge yang di port di fisik dari servernya dia N01 yang memiliki alamat IP 172.16.43 ya. Ini jelas bukan segmen yang digunakan oleh soal ya. Karena soal kan 172.16.00 atau 02 gitu ya. Nah, yang digunakan di sini adalah ini 172.16.02, berarti VMware 1 ya. Berarti nanti kita ubah di sini, kita klik saja Linux-nya. Linux-nya. Kita bisa ubah pada part hardware. Di sini ada network. Mana network? Nah, ini. Double klik aja, kita ubah dia ke VMware 1. Oke. Dah, ini ya. Boleh di start ulang. Yang Linux 2 juga lakukan cara yang sama. Karena kita merubah portnya yang benar ya, ini gitu. Baru deh kita configure address ya. Ini di coba kita konsol pop up dia. Yang ini juga kita coba konsol ya. Kita buat sebelah-sebelahan aja. Nah, ini saya buat sebelah-sebelahan ya. Kita coba configure IP address. Oke, kalau ini kekecilan saya coba gedein pakai magnifier 200 ya. Di sini Debian 1 kita login dulu aja, root 3. IP ADDR ini adalah komen untuk ngecek alamatnya. Ini alamatnya nggak ada, hanya ada 127.001.108-nya adalah alamat localhost LO. Yang kita fokus di sini INS 18. No IP at sini ya, no ada, nggak ada IP. Kita bisa menggunakan komen nano /etc atau etc /network /interface. Nah, kalau teman-teman lihat kenapa kakak ngetik int terus bisa langsung auto complete, itu ada pencetan tab. Tab itu untuk auto complete. Nah, ini kita edit di INS 18 ya. Ini tinggal ketik aja di sini. Allow hot plug-nya sih disarankan untuk dihapus atau dikasih komentar seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena ini akan membuat tidak aktif kolom komennya ya. Nah, ini kita enter, tambahkan sebuah komen auto INS 18 ya. Dan inet DHCP-nya kita harus ganti dengan static atau istilahnya manual. Enter, tab untuk mempercantik tulisannya, address 172.0.101/24 gini permintaan soal ya di video 1 ya. Nah, terus kasih gateway 172.16.0.101 IP mikrotik ya. Ini bisa kita tulis seperti ini. Simpan dan keluarnya gimana? Ctrl O,
enter, Ctrl X. Dah selesai keluar. Ini kakak coba pencet clear. Nah keluar deh. Kalau kita IP ADDR, IP-nya nggak berubah. Kenapa? Karena kita belum restart service networknya. Kita bisa menggunakan command service networking atau tab aja start ya. IP ADDR lagi. Nah keluar ya. Ini keluar ya. Selesai. Kita fokus yang Debian 2 sekarang. Root 123. IP address lagi, IP ADDR masih sama, INS 18. Langsung aja kita cek config-nya sama, nggak ada bedanya. Ada pagar, enter, auto INS 18. Init DCP nya kita ganti ke static. Nah ini main. Nah ini 102 ya, bukan 101. Tinggal kasih gateway 72 1101 gitu ya. Simpan dan keluar lagi. Service networking start. Langsung aja kita restart dan kita cek. Nah keluarlah tuh IP nya. Nah sekarang kita uji coba nih, dua ini harus bisa ngeping. Nah coba Debian 2 ke Debian 1, ping 172.16.0.101. Tuh replay ya. Sekarang yang ini ping 172.16.0.102. Nah replay ya, selesai. Nah pastikan juga dia harus bisa ngeping ke mikrotik nantinya. Mikrotik itu di alamat 1. Nah ini destination host undisable. Kenapa? Karena kita belum bahas part mikrotik di sini. Kita masih part bahasnya di server aja. Jadi pasti akan keduanya gagal untuk keping ke mikrotik di 1. Karena mikrotiknya belum kita bahas dan belum ada mikrotiknya. Tapi sampai sini kita udah bisa berhasil menghubungkan antara Debian 1 dan Debian 2 atau Alinux 1 dan Alinux 2. Oke, itu dulu di video ketiga. Teman-teman harus bisa berhasil install Debian dan kasih alamat address. Mungkin itu dulu, sampai jumpa di video berikutnya.